Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutia. Di sini saya akan menjelaskan unsur golongan lantanida, yaitu salah satunya praseodymium, dengan dosen pengampu Ibu Devi Indah Anwar, MSc, dengan mata kuliah Kimia Unsur. Lantanida. Lantanida adalah kelompok unsur kimia yang terdiri dari 15 unsur, mulai dari lantanum sampai lutesium, pada tabel periodik dengan nomor atom 57 sampai 71. Unsur-unsur ini secara umum memiliki karakteristik yang serupa dan memiliki elektron terakhir yang mengisi orbital pada orbital 4f. Dalam bahasa Yunani, lantanida mempunyai arti sayap sembunyi. Hal ini karena unsur-unsur lantanida ditemukan tidak tersendiri, melainkan melekat atau bersembunyi pada unsur lain. Lantanida juga dikenal sebagai logam langka karena keberadaannya cukup jarang dan cukup sulit juga ditemukannya. Lantanida, golongan lantanida diberi nama berdasarkan lantanumnya. Unsur golongan lantanida memiliki sifat kimia dan fisika yang cukup menarik, seperti kekerasan yang relatif tinggi, titik lebur dan titik-titik yang tinggi juga, serta kemampuan untuk membentuk berbagai senyawa dengan sifat khusus. Unsur-unsur ini memiliki berbagai aplikasi penting dalam berbagai bidang, seperti contohnya industri elektronik, untuk pembuatan baterai, lampu, dan layar televisi. Digunakan juga dalam teknologi laser, magnet permanen, katalis, dan yang lainnya. Lantanida ini tidak ditemukan secara murni, dan ditemukan tidak secara murni. Mereka bersembunyi pada unsur lain. Gustav Mosander pada tahun 1789 sampai 1858 meneliti lantanida ini. Beliau adalah seorang kimiawan Swedia yang memainkan peran penting dalam pemisahan dan karakterisasi lantanida. Pada tahun 1839, ia berhasil memisahkan oksida dimium dari mineral cerium dan lantanum. Dia juga mengidentifikasi holmium dan juga terbium. Unsur golongan lantanida itu ada 15. Yang pertama dimulai dari lantanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, dan lutetium. Jari-jari atom lantanida itu yang paling kecil 0,85 ini, dan yang paling besar itu ada di unsur La, yaitu 1,06. Selanjutnya untuk energi ionisasi lantanida, yang paling rendah itu ada di bawah 100, yaitu unsur La dan gadolinium. Selanjutnya, sedangkan unsur lainnya itu berada pada sekitar 500 sampai 600 untuk energi ionisasinya. Selanjutnya untuk keelektronegatifan lantanida, yaitu yang paling rendah ada nilai 1,1 dan yang paling tingginya 1,27. Salah satu unsur yang saya akan bahas pada golongan lantanida itu adalah praseodymium atau PR. Pada tahun 1841, Mosander mengekstrak tanah jarang di dunia dari lantanida. Selanjutnya, pada tahun 1879, Bois Baudran mengisolasi tanah baru Samaria dari dunia yang didapat dari mineral Smaragd. 6 tahun kemudian, pada tahun 1885, ahli kimia dari Austria yaitu Wallenbach memisahkan didimia menjadi dua komponen, yaitu praseodimia dan neodimia, yang memberikan senyawa garam dengan warna yang berbeda juga. Sejak penemuan awalnya, praseodymium telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam pembuatan magnet permanen. Praseodymium juga digunakan untuk industri kaca untuk memberikan warna khusus pada kaca optik. Selama bertahun-tahun penelitian, terus dilakukan untuk memahami sifat dan karakteristik dari praseodymium ini. Praseodymium terus menjadi bahan yang penting dalam berbagai aplikasi dan juga penelitian.
serta juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teknologi modern. Sifat praseodymium ada pada gambar ini dengan nomor atom 59, simbolnya PR, konfigurasi elektronnya xenon 4f36s2, namanya praseodymium, bentuk kristalnya heksagonal dengan nomor masanya 140,90766. Lalu berbentuk padatan atau solid. Sifat praseodymium itu memiliki warna perak keputihan yang terkadang sedikit menguning. Praseodymium adalah logam padat yang lunak, keperakan, dan mudah dibentuk. Titik leburnya itu sekitar 935 derajat Celcius dan titik lidihnya itu 3530 derajat Celcius. Kepadatan praseodymium sekitar 6,77 gram per cm kubik. Ini menunjukkan bahwa praseodymium itu unsur yang cukup padat. Lalu praseodymium memiliki konduktivitas termal yang cukup baik, artinya dapat menghantarkan panas yang cukup baik juga dan efisien. Memiliki konduktivitas listrik yang baik juga yang sudah saya jelaskan tadi berarti dapat menghantarkan arus listrik juga dengan baik dan efisien. Memiliki kapasitas panas 0,193 Joule gram min 1 min 1. Kalau penguapannya 331 kilojoule per kilojoule kali mol min 1 pangkat negatif 1, lalu memiliki kapasitas peleburan 6,899 kilojoule mol pangkat min 1. Memiliki bilangan oksidasinya itu plus 2, plus 3, dan plus 4. Lalu memiliki jari-jari atom 182 ppm. Praseodymium bersifat paramagnetik pada suhu kamar. Lalu hanya memiliki satu isotop stabil dan alami yaitu 141 PR. Praseodymium adalah unsur logam yang reaktif secara kimia. Namun ketika terpapar udara, logam ini membentuk lapisan oksida tipis di permukaannya yang melindungi dari oksidasi lebih lanjut. Reaksi-reaksi kimia pada praseodymium praseodymium dapat bereaksi dengan asam membentuk garam praseodymium. Misalnya dengan asam klorida akan membentuk praseodymium klorida PrCl3. Lalu praseodymium bereaksi secara lambat dengan air membentuk hidroksida praseodymium dan melepaskan gas hidrogen. Selanjutnya, praseodymium bereaksi dengan non-logam seperti contohnya nitrogen, oksigen belerang, dan akan membentuk senyawa praseodymium seperti nitrida, oksida, dan juga sulfida. Praseodymium dapat bereaksi dengan logam alkali seperti natrium dan kalium dan akan membentuk senyawa praseodymium alkali. Kegunaan atau manfaat praseodymium yang pertama, digunakan dalam pembuatan magnet permanen yang sudah saya jelaskan tadi di awal sedikit. Campuran praseodymium dengan besi dan boron menghasilkan bahan magnetik yang kuat dan digunakan dalam motor listrik, contohnya generator, speaker, hard disk, drive, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, senyawa praseodymium seperti oksida praseodymium digunakan sebagai bahan berwarna dalam pembuatan kaca berwarna. Praseodymium memberikan warna hijau pada kaca dan digunakan dalam pembuatan kaca untuk filter radiasi, kaca cermin, dan lampu neon. Yang ketiga, praseodymium digunakan dalam pembuatan bahan fosfor yang digunakan dalam layar televisi dan komputer, lampu fosfor berwarna, dan lampu pencahayaan taman. Lalu yang keempat, praseodymium digunakan dalam proses pemurnian logam seperti magnesium dan besi. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas logam dan menghilangkan kotoran atau senyawa yang tidak diinginkan. Di balik manfaat yang sudah saya sebutkan tadi ada 4, ada juga bahaya atau dampak dari praseodymium, yaitu beberapa isotop dari praseodymium bersifat radioaktif dan dapat menghasilkan radiasi. Yang kedua, serbuk halus jika tertiup atau masuk ke dalam sistem pencernaan dapat menyebabkan iritasi paru-paru dan menyebabkan juga masalah kesehatan di daerah pernafasan. Selanjutnya, praseodymium dapat bereaksi dengan asam dan produk kimia lainnya
untuk membentuk senyawa yang mungkin bersifat berbahaya. Lalu yang terakhir ada pembuatan praseodymium. Isolasi logam praseodymium bisa diperoleh secara komersil. Praseodymium murni dapat diperoleh dengan mereduksi PrF3 dengan logam kalsium. Dengan persamaan reaksi ini, itu 2 PrF3 ditambah 3Ca menjadi 2Pr ditambah 3CaF2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.